Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video bagaimana cara menyimpan arsip sektor publik. Kami dari kelompok 4, jurusan Administrasi Perkantoran Digital, mata kuliah Manajemen Kearsipan dengan dosen pembimbing Dr. Teti Yuliati SE MSI. Dengan saya sendiri, Putri Solehar Mohorbo, dan rekan saya. Saya Siti Salma Basyira Purba dengan NIM 241752015. Saya Safira Aula Mirja dengan NIM 241752020. Saya Syifaul Askia dengan NIM 241752005. Dan saya Resti Fadiza Nazwa dengan NIM 241752008. Selamat menonton! Arsip adalah suatu rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang diterima dan juga dibuat oleh suatu organisasi dan individu sebagai suatu bukti pelaksanaan kegiatan. Siklus arsip dimulai dari penciptaan, penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penyusutan hingga kepada pemisahan arsip sesuai dengan ketentuan tertentu. Jenis arsip terdiri dari arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip statis. Arsip aktif yang masih sering digunakan, arsip inaktif yang jarang digunakan, dan arsip statis yang memiliki nilai sejarah dan masih disimpan secara permanen. Sistem arsip sektor publik adalah sistem pengolahan dokumen yang digunakan oleh instansi pemerintahan atau lembaga publik untuk mendukung pelayanan kemasyarakatan, menjaga akuntabilitas, dan juga mendukung informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah pemusnahan arsip. Arsip yang sudah habis masa retensinya dan juga sudah tidak memiliki nilai guna, maka sudah bisa dimusnahkan tetapi tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Pemusnahan ini dilakukan untuk mengurangi penumpukan arsip dan juga untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan arsip yang ada di kantor. Praktek sistem numerik. Sistem numerik adalah sistem penyimpanan arsip dengan menggunakan nomor atau kode angka yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan pemerintah. Seperti contoh, pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, surat ini tergolong dalam Kode Klasifikasi 00.6.2.11 terkait persetujuan jadwal retensi arsip. Seperti contoh surat yang sedang saya pegang mengenai persetujuan jadwal retensi arsip. Sebelum menyimpannya ke dalam hanging map, kita harus menulis terlebih dahulu mengenai pengkodeannya di tab guide-nya. Oleh karena itu, mari kita pelajari mengenai penulisannya pada tab guide. Untuk yang pertama, kita menulis di bagian primer yang warna putih. Kita menuliskan angka 000.6. Kemudian di bagian sekunder, kita menuliskan angka 000.6.2. Selanjutnya untuk bagian tersier berwarna merah, kita menulisnya 000.6.2.11. Kemudian kita menyiapkan folder untuk menyimpan surat. Masukkan surat ke dalam folder seperti ini. Lalu kita susun tab guide dan juga folder di dalam hanging map. Setelah surat disimpan di dalam folder, kita akan menggabungkan folder dan juga tab guide di dalam hanging map. Cara penyusunannya, di dalam hanging map kita letakkan pertama tab guide primer, selanjutnya tab guide sekunder, selanjutnya, tab guide tersier. Setelah itu, di belakang tab guide tersier, masukkan folder surat. Kita tutup. Setelah seperti ini, hanging map sudah bisa digantung di dalam filing kabinet. Praktek sistem alfanumerik. Saya menerima dokumen kearsipan dengan kode KA0401 terkait jadwal retensi arsip seperti ini kodenya. Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang klasifikasi arsip di lingkungan arsip nasional Republik Indonesia, arsip ini termasuk ke dalam klasifikasi arsip di bidang kearsipan dengan kode primer KA, sekunder KA04, dan tersier KA04.01. Kode dibuat berdasarkan kategori tertentu sehingga lebih mudah mengidentifikasi isi arsip. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk alat-alat arsip publik. Yang dimana pertama ada tab guide. Ini sebagai penanda kode surat. Kemudian ada folder untuk memasukkan surat. Kemudian semuanya disatukan ke dalam hanging map.
Lalu saya akan menjelaskan bagaimana penulisan di tab guide. Jadi di sini terdapat 3 warna. Yang pertama itu ada warna putih, itu adalah primer. Lalu warna hijau adalah sekunder, dan warna merah ada tersier. Untuk penulisannya, di warna putih primer, kita tulis KA. Lalu di warna hijau sekunder, kita tulis KA04. Dan terakhir, di warna merah tersier, kita tulis KA0401. Kemudian surat disimpan dalam folder. Dari praktik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem numerik menggunakan kode angka sebagai dasar dalam penyimpanan arsip. Sedangkan sistem alfanumerik menggunakan kombinasi antara huruf dan angka agar mempermudah pengelompokan dan pencarian arsip. Kedua sistem ini memiliki kelebihan masing-masing dan dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dengan pengelolaan arsip yang baik, informasi dapat ditemukan dengan cepat, tepat, dan akurat. Sekian video praktik penyimpanan arsip sektor publik dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.